Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang sangat berbahagia ini bagi anak-anak kita yang sekarang sedang ujian kelas 3 ya. Semoga Allah mudahkan ujiannya. Bagi anak-anak kita yang sedang liburan, kan ada libur ya, mudah-mudahan masih bisa belajar di rumahnya, terutama belajar hafalan Qur'annya ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Alhamdulillah. Iya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita, pelajaran kita ini sampai di Khaybar. Di mana? Khaybar. Iya. Kemarin sudah disampaikan bagaimana Rasulullah berangkat ke Khaybar dan tiba di Khaybar, dan di situ ada Uyainah, yang mana Uyainah dari Ghatafan yang ingin bergabung bersama orang-orang Yahudi. Namun saat itu Allah takdirkan lain, mereka tidak jadi mengumpul Yahudi karena ada dari kampungnya yang teriak. Teriakannya katanya, Adriku, ya Adriku itu adalah selamatkan istri kalian, selamatkan keluarga kalian, selamatkan harta kalian. Kenapa? Karena dalam bahaya. Maka punten Uyainah dengan 4.000 pasukannya, terima kasih, 4.000 pasukannya kembali ke mana? Kembali ke Ghatafan. Masih ingat nggak nih pelajarannya nih? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini. Memang pintar semuanya nih. Yang pintar mah dan yang ingat mah gitu. Tapi ada juga yang lupa tuh, yang mana gitu ya. Karena terlalu konsentrasi ya. Konsentrasi sampai malam menunggu yang mana ini yang jadi. Tapi jujur Bunda, saya ingin sampaikan, iya, sama ayahanda Bunda, bagi yang hadir di sini ataupun menyaksikan melalui YouTube, sudah saatnya kita ini meminta kepada Allah. Dari kemarin-kemarin juga meminta, tapi hari ini dikencangin lagi mintanya. Apa? Doa yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena jujur kita tidak tahu, maksud tidak tahu itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Iya, dalam artian dengan mati kita harus fair dalam kenyataan yang ada hati kita. Doanya ini, kalau Bunda tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Artinya ada Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikuti yang benar tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami kemampuan untuk menjauhi yang batil tersebut. Kadang-kadang Bunda, ya, ada orang yang tahu hak tapi Allah tidak berikan kemampuan kepada dirinya untuk mengikuti yang hak itu. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Ada orang yang tahu ini batil, ini salah, ini batil, tapi dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjauhi yang batil tadi. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya. Contohnya Yahudi. Yahudi itu yakin nggak Rasulullah itu Nabi, Muhammad itu Rasul? Yakin seyakin-yakinnya, tapi mereka ini malah memusuhi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak berikan kemampuan untuk mengikuti yang hak tadi. Bunda sekarang ini sedang mencari yang hak saja. Yang hak saja, itu saya yang cari. Iya, karena hak ini walaupun berada di mana, itu harus diangkat tinggi dan menjulang setinggi-tingginya. Dulu di zaman jahiliyah ada orang Yaman. Zaman jahiliyah Bunda, ada orang Yaman datang ke Mekah jualan. Kalau tidak keliru, yang membelinya itu adalah salah satu daripada pejabat Mekah. Wah, bagus nih barangnya nih, dijual lah, dibelilah. Barang udah diambil, uang belum dikasih. Ternyata begitu uang ini mau dipinta sama si penjual, dia bilang dengan mengatakan, kan udah, padahal belum bayar. Akhirnya orang Yaman ini, ya dari secara ekonomi kurang beruntung, dari wibawa dia nggak punya wibawa apa-apa, dia jauh hanya sekedar pedagang, datang ke Mekah, lalu yang membeli adalah salah satu pejabat Mekah. Saat itu ditagih nggak mau, dengan alasan udah bayar. Dia ngadu sama siapa? Dia mau ngadu sama siapa? Yang dihadapi ini adalah orang yang tinggi. Maka yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah datang ke ini, kamu masalah sama siapa? Sama fulan. Ah, saya nggak ikut-ikutan.
Kamu masalah sama siapa? Sama ada, saya nggak ikut-ikutan. Semua nyerah, nggak ikut-ikutan. Maka orang ini dengan mengatakan kata-katanya, ya ahla Makkah, hai ahli Makkah semuanya, idza sakattum wa antum ma'ahu. Hai orang Makkah semuanya, jika kalian diam melihat aku yang terzalimi, berarti kalian ini sama dengan dia. Sami nggak bunda? Iya. Jika kalian diam, iya, jika kalian tuh diam melihat aku yang dizalimi demikian, maka kalian itu sama aja sama dia. Apa bedanya? Kenapa? Berarti Anda diam, berarti Anda ini sama dengan perilaku dia. Subhanallah. Makanya ketika dengan matan seperti itu, orang nggak mau disamakan dengan orang yang salah dong. Oh enggak, aku nggak seperti dia. Dia mah nggak bayar. Aku mah kalau jual bayar, tapi Anda diam. Saya dipahami nggak bunda? Berarti kalau Anda diam, berarti Anda sama dengan dia. Kenapa? Anda melihat satu kemungkaran, Anda diam. Dengan mengatakan idza sakattum wa antum ma'hum. Kalau Anda diam, berarti Anda itu sama dengan mereka. Subhanallah. Lalu mereka bilang, enggak, aku nggak sama dengan dia. Dia aja tuh ngambil barang nggak bayar. Tapi kamu tahu kenapa kamu nggak tolong aku? Subhanallah. Makanya ada yang namanya Fadl. Fadl, seorang laki-laki bangsa Arab saat itu, dan dia ini adalah orang dalam keadaan jahiliyah. Fadl namanya. Lalu Fadl ini apa yang dia lakukan? Dia terenyuh. Dia mengatakan, oh, saya tidak mau melihat kemungkaran. Kasihan ini. Waduh, saya berhadapan dengan orang ini nih. Gak mungkin kuat dong kalau satu orang. Maka berkumpul satu orang lagi, temannya dia, kebetulan temannya juga namanya Fadl juga. Jadi dua Fadl namanya sekarang. Ini Fadl, ini Fadl. Akhirnya ya double Fadl. Iya. Setelah itu, Fadl, gimana nih? Kita nggak mau ngelihat orang yang terzalimi. Iya Fadl, bagaimana jadinya ya? Kalau gitu kita tumbangkan ini. Gimana? Kita bersumpah untuk mengangkat yang hak dan menumbangkan yang batil. Itu di zaman jahiliyah itu bunda. Kita mengangkat yang hak dan menumbangkan yang batil. Karena sudah jelas yang hak ada, yang batil ada. Tapi kalau kita diam, berarti kita tidak diberikan keinginan ataupun tidak diberikan kekuatan untuk menumbangkan yang batil. Ayo cari orang lagi, ketemu lagi. Yang ketiga namanya juga Fadl juga. Jadi sudah ada berapa nama tuh? Fadl. Subhanallah. Triple sekarang, triple Fadl. Subhanallah, iya, bukan triple. Ya. Setelah itu apa? Dia kuat tiga. Dari tiga orang ini mencari. Akhirnya ada lagi orang yang keempat dalam beberapa riwayat, dan orang yang keempat namanya juga Fadl juga. Qadarullah itu. Maka disebutlah sumpah fudul, hilful fudul. Hilful fudul, karena Fadl itu bersumpah untuk menumbangkan kebatilan. Dan dia mah, ayo siapa yang akan ikut dalam sumpah menegakkan yang hak dan menumbangkan batil, ikut bersama kami. Maka mereka bersumpah dan semua orang mengikuti sumpah tersebut. Kalau sekarang mah tanda tangan kali ya. Maka disebutlah dengan mengatakan hilful fudul. Artinya apa? Perjanjian fudul. Perjanjian isinya cuma satu toh, apa? Mengangkat yang hak dan menumbangkan yang batil. Itu zaman jahiliyah. Sampai Rasulullah mengatakan, ya zaman jahiliyah waktu itu. Ya waktu itu zaman jahiliyah, sekali lagi zaman jahiliyah. Tapi Rasulullah mengatakan, lau du'itu, kalau seandainya hari ini aku diajak oleh orang-orang untuk mengikuti seperti dulu menumbangkan yang batil, mengangkat yang hak, maka aku yang pertama kali menandatanganinya. Itu kata Rasulullah. Iya, padahal itu zaman jahiliyah. Tapi kita tidak menerima yang namanya kebatilan. Maka apa yang sudah lakukan? Karena kita tidak tahu mana hak dan batilnya. Seandainya tidak tahu, seandainya sudah tahu tapi tidak bisa untuk mengikutinya, maka apa yang sudah lakukan? Doa sekarang semuanya. Pun bahasanya, mau yang di warna apa, mau yang di warna apa, mau di angka mana. Setuju nggak kalau mencari yang hak? Setuju kan? Iya, kalau mau mencari hak yang setuju. Jadi sampai sekarang saya menyampaikan mulai mimbar Rumil ini, melalui majelis Rumil ini, iya, semuanya sepakat untuk mencari yang hak, dan kita tidak mau menumbangkan yang hak. Maka semoga Allah perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, dan kami bisa mengangkat yang hak itu. Dan semoga Allah memperlihatkan yang batil itu adalah batil, dan kami bisa menumbangkan yang batil itu. Doanya tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu adalah hak. Perlihatkan kepada masyarakat Indonesia yang hak itu adalah hak. Iya, dan berikan kepada kami dan masyarakat Indonesia untuk mengikuti yang hak tersebut.
biar bisa mengikutinya dan menumbangkan dan mengangkat yang hak itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami dan bangsa kami, negeri kami, yang batil itu adalah batil, sehingga kami bisa menjauh yang batil itu, bahkan bisa menumbangkan yang batil itu. Itu saja doa sekarang. Kencengkan, kuatkan, habis sholat doa pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Mau pakai bahasa Sunda juga boleh, mau pakai bahasa Jawa juga boleh. Ada yang bisa bahasa Jawa di sini? Banyak. Ada yang bisa bahasa Aceh di sini? Boleh pakai bahasa Aceh, bahasa Sumatera, nggak apa-apa. Allah nggak bakal nggak ngerti aku bahasa kamu, nggak ada. Bisa bunda. Ingat, yang ada di dalam hati ini tidak ingin memenangkan siapapun dan siapapun, tapi kita ingin menegakkan yang hak, itu tujuan kita. Iya. Jadi sekarang ini kadang-kadang kalau sudah apa namanya ya, kalau dibilang mah punten-punten, takut kalau sudah apa namanya fanatik gitu ya. Takut kalau sudah fanatik, yang hak di depan nggak direnggut, yang batil di depan malah dikerjakan. Itu kalau sudah fanatik. Makanya sekarang ini buang dulu angka-angka itu, bunda punten, buang dulu angka-angka itu. Setelah itu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan ini punten, kencengin lagi doanya, kuatkan lagi. Ini negeri kita loh bunda, bangsa kita, anak kita. Subhanallah, anak kita tidak mau negeri ini berada dalam keadaan ketidaktenangan. Makanya semuanya saatnya Allah berikan kepada kami dan bangsa kami yang hak itu adalah, perlihatkan dan berikan kami kemampuan untuk mengikuti yang hak itu, dan tampakkan kepada kami yang batil itu batil, sehingga kami bisa menjauh yang batil tersebut. Punten bunda, karena apa? Karena ini adalah menentukan kita semuanya, dalam artian untuk menikmati ketenangan hidup dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, tenang, tentram. Coba bunda, kalau dalam keadaan tenang, tentram, nyaman, enak ke ngajinya? Enak, Masya Allah. Segala-galanya pun nyaman, nikmat. Jadi sekarang ini saya sampaikan melalui mimbar Rumil ini, punten-punten, doalah pada Allah Subhanahu wa taala. Fanatiknya simpan dulu. Ya, tapi apa? Minta kepada Allah, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, perlihatkan dan berikan kemampuan untuk mengikuti yang hak, dan berikan kemampuan untuk menjauhi yang batil. Bisa dipahami bunda ya? Nah ini dia nih, saya lanjutkan dulu. Jadi ke sana tadi dari mana tadi mulainya saya? Oh iya. Uyainah, benar. Uyainah itu, wah itu mah beda lagi dengan kita. Emang Uyainah mah bandel, kalau kita mah yakin. Kalau kita mah tidak seperti Uyainah. Maksudnya apa? Ketika tahu itu hak, kita ambil. Ketika tahu itu batil, kita jauhi. Apapun, siapapun, bagaimanapun caranya, kita ingin taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak lama hidup ini. Iya, istilahnya demikian. Lanjut punten. Akhirnya Rasulullah SAW, subhanallah, sampailah ke mana? Khaybar. Bunda, biasanya kalau orang-orang kafir Khaybar, jadi Khaybar ini tertutup dengan benteng yang ada. Lalu mereka ini biasanya bunda, iya, para penjaganya itu selalu ngeliat karena di atas, jadi kebun-kebunnya selalu dilihat. Jadi mereka itu sangat mencintai harta melebihi daripada keluarganya. Sangat mencintai harta melebihi daripada apapun yang ada. Terlalu mencintai dunia hubban jamma. Itu orang Yahudi. Nggak peduli, istrinya gampang ntar cari lagi, anaknya gampang nanti bisa angkatnya mana saja. Tapi untuk harta, dia dikekewuk harta itu. Tahu dikekewuk? Pegang, dikekepin. Jadi kalau ada orang saking, istilahnya apa ya, saking Yahudinya gitu ya, harta itu paling segala-galanya dalam pikiran tuh harta itulah yang ada. Saking demikiannya, pelitnya luar biasa. Saya pernah sampaikan di pertemuan ini, salah satu daripada sifat Yahudi itu adalah pelit, cap jahe, mereka hese, buntut kasiran. Subhanallah. Ini adalah yang namanya naudzubillah, koret, medit. Subhanallah, itu yang ada. Sampai tingkat pelitnya Yahudi, minjem aja nggak dibalikin. Itu Yahudi tuh. Jadi minjem, coba pinjam dong penanya, ambil. Sini mau diambil, enak aja. Nah itu Yahudi tuh. Buktinya apa? Dulu ke Palestina mereka datang, mau ngapain? Tamu kan? Dikasih kan? Tapi merasa memiliki. Kacau itu kayak itu. Kacau suracau. Subhanallah. Kenapa? Itulah sifat mereka. Iya.
Kenapa? Itulah gayanya, saking pelitnya dan saking bandelnya, rakus seperti itu Yahudi. Nah lihat ini, Yahudi ini subhanallah, iya, paling mencintai hartanya. Jadi apa yang terjadi? Biasanya orang-orang ini sebelum subuh punten sudah keluar, ataupun yang namanya penjaga itu selalu konsentrasi ngelihat apa yang dibawa di hutan itu, dia cek di hutan bagaimana keadaannya di hutan seperti apa. Maksudnya apa? Di perkebunan. Tapi qadarullah, saat itu semua tertidur lelap. Semua lelap tertidur, nyenyak semuanya. Sampai-sampai pasukan datang ke tempat itu, nggak ada orang yang ngeh kalau pasukan Rasulullah sudah di sana, Bunda. Nggak ada orang yang ngeh, nggak ada orang nyadar. Rasulullah sudah sampai nyampe ke perkebunan Yahudi, Rasulullah tidur dan istirahat di sana. Pagi-pagi dibukalah gerbang Yahudi. Biasa para petani keluar duluan, Bunda. Begitu para petani keluar duluan, mereka kaget. Didapatinya pasukan umat muslimin sedang berada dalam keadaan istirahat di sana. Ya, istirahatnya tentara beda dengan istirahatnya kita. Apalagi istirahatnya para pejuang. Walaupun istirahat tapi mereka tetap siaga. Kalau kita mah istirahat benar-benar istirahat. Iya. Kebablasan. Begitu ada sesuatu juga lupa, mana kerudung, lepot lagi. Iya. Iya, begitu ada mana baju, udah gitu. Iya. Kenapa? Karena kurang siap. Tapi kalau mereka begitu ada apa-apa, udah senjata udah disiapin. Mereka sebelum tidur udah tidur, senjata, pisau, bom misalnya. Orang para petani datang, para petani kaget. Wah, ini ternyata sudah ada pasukan. Maka dia balik lagi ke dalam gerbang, masuk lagi ke Khaybar, ke pertahanannya sambil mengatakan Muhammad wal khamis, wallah Muhammad wal khamis. Itu kata-katanya. Khamis itu artinya pasukan. Waduh, Muhammad dan pasukannya udah datang. Muhammad dan pasukannya tiba. Muhammad dan pasukan. Lari terbirit-birit, kocar-kacir masuk ke dalam gerbang. Tutup gerbang. Rasulullah ketika mereka berbalik dan lari terbirit-birit, Rasul berteriak dengan mata, Allahu Akbar. Kharibat Khaybar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, kata Rasulullah. Allah Maha Besar, hancur Khaybar sebentar lagi. Allah Maha Besar, tunduk sebentar lagi Khaybar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, inna idza nazalna bi sahatin qaumun fasa'a sabahul mundzirin. Kalau seandainya musuh sudah ketakutan di waktu pagi, ini adalah merupakan tanda kekalahan buat mereka. Mereka tidak siaga, ya. Subhanallah, setelah itu apa? Mereka berada di dalam dan panik. Rasulullah berada di luar, siap. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah katakan, ayo, utusan. Mereka ketakutan. Paling menakutkan mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini takut dalam keadaan apapun yang ada. Sampai hari ini mereka tuh penakut. Hobinya mereka itu sembunyi. Hobinya itu mereka itu nggak berhadapan langsung. Hobi itu adu domba, pecah belahin, itu gayanya. Kan banyak cerita-cerita ibu kalau lihat di YouTube. Subhanallah. Ada satu pasukan bubar gara-gara anak kecil bawa sesuatu. Oh, lari, padahal itu satu pasukan mungkin lebih daripada 25 orang atau 30 orang, satu bis lah. Ada anak kecil lari semuanya. Padahal mereka senjata lengkap. Ternyata apa? Dikiranya bom, padahal anak pegang terong. Subhanallah. Anak pegang terong, dia lari semuanya. Anak juga bingung, ini kenapa pada lari di pasukan ini. Mereka penakut. Penakut, Bunda. Subhanallah, mereka itu penakut. Astagfirullahaladzim. Dan luar biasa orang-orang yang Masya Allah di Palestina sana dalam perjuangan yang luar biasa. Mereka itu punten. Ada kalau Bunda, mungkin saya pernah bahas di sini ya Bunda ya. Ada satu kalimat yang agar Bunda tahu ini untuk orang-orang Yahudi, juga Bunda mengerti keadaan yang ada. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kalimatnya subhanallah, saya sedih. Nah ini dia nih. Nah ini nih surat Al-Hasyr ayat 14 ya. La yuqati a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk Yahudi nih, mereka berlarikan ke dalam kan? Tapi ada dalam firman Allah Subhanahu la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judurin. Subhanallah. Jadi mereka ini dari dulu
orang Yahudi ini kalau perang, mereka itu selalu bawa benteng dan mereka selalu bertahan di situ. Istilahnya apa? Kayak tikus gitu. Keluar, masuk dalam. Ada apa? Gitu. Keluar. Gerbek, masuk ke dalam. Kayak gitu tuh. Makanya nanti Sayyidina Ali cara mengalahkannya demikian. Nanti kita lihat sebentar lagi. Iya. Mereka itu, subhanallah, mereka ini kalau mau membunuh orang atau berperang, nggak mungkin berperang dalam saha, dalam yang terbuka. Pasti mereka berada dalam keadaan benteng. Lalu mereka berada di dalam judur, dalam bentengnya, dalam keadaannya. Lalu mereka apa? Ngintip kayak gitu. Buktinya apa? Mereka malam-malam bawa kapalnya, lemparin apa? Bom. Bukan sekedar itu, lemparin gas beracun. Agar apa? Biar semua ibu-ibu di sana nggak bisa hamil. Iya, pernah dengar gitu kan Bunda? Mereka lemparin semuanya. Jadi kalau datang ya udara, nggak bahaya. Maksudnya apa? Nggak sampai kelepak mati di situ. Tapi apa? Disengaja biar nanti kalaupun hamil cacat. Kalaupun mereka ini mandul, biar mandul semuanya. Tapi qadarullah, ternyata subhanallah, hum yakiduna kaida wa akidu kaida. Subhanallah, mereka punya makar. Allah lebih dahsyat lagi makarnya. Tetap aja mereka banyak yang hamil, banyak yang melahirkan. Kenapa? Emang Allah segala-galanya yang berpuasa di sana. Subhanallah, mengerikan sekali Bunda. Jadi mereka pakai pesawat Seahawknya itu ke atas yang kecil banget. Senapan aja nggak bisa kena ke atas. Dan mereka paling atas. Kenapa? Penakutnya luar biasa, sangat penakut. Anak-anak kecil cuma bawa lempar, lari batu apa pakai batu, lari kenyataan. Itu yang lucu, bawa terong sampai bubar gitu. Subhanallah. Kenapa? Saking rasa takutnya ada. Mengerikan sekali Bunda. Ya, bisa dipahami ya. Nah punten, dengan mengatakan kata-katanya dan lihat kalau dalam ayat ini. Ya, kalimat yang ada ini sebenarnya cocoknya untuk orang-orang Yahudi, tapi ditakutkan malah cocok buat orang-orang muslimin. Ngeri sekali. Iya. Kalimatnya apa? Ba'suhum bainahum syadid. Ba'suhum bainahum syadid. Walaupun mereka berada dalam satu ruangan, dalam satu grup, dalam satu benteng, tapi di antara mereka itu saling tidak percaya dan saling membenci. Ba'sum bainahum syadid. Akhirnya apa? Ya, kalimatnya wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, seakan-akan mereka bersatu pada terpecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Tapi karena apa? Karena mereka itu adalah satu kaum yang tidak pernah berpikir. Berpikir itu maksudnya apa? Dia tuh nabi ya, kenapa harus dimusuhi ya? Dia tuh nabi ya, kenapa nggak diikutin ya? Memang nggak berpikir. Egonya, hawa nafsunya yang ada. Bisa dipahami Bunda? Mengerikan sekali, kenyataan yang sangat mengerikan. Nih, orang-orang Yahudi ngumpul di mana? Di belakang. Setelah itu Rasulullah datang dengan matan, hai, Qainuqa, Nudair, karena memang isinya dua Yahudinya. Masih ingat kan pertemuan yang lalu kan? Bani apa? Qainuqa dan Nudair. Masya Allah, alhamdulillah masih ingat. Yang ingat, tapi insya Allah saya yakin semuanya ingat, cuma sedikit lupa aja. Iya, cuma sedikit lupa aja, dikasih tahu malah langsung ingat lagi Bunda. Iya Mas, oh iya yang kemarin itu si iya Qainuqa sama Nudair, saya ingat. Ingat aja Bunda biar saya tenang. Iya, ingat aja Qainuqa Nudair. Bunda jangan mikir mengatakan, wah saya gimana ngaji lupa lagi. Nggak usah khawatir Bunda, saya yang salah. Kalau saya ngikutin Imam Syafi'i, saya yang salah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan saya tidak pernah puas ketika menyampaikan satu judul sebelum 100 kali saya sampaikan. Imam Syafi'i. Kalau seandainya saya menyampaikan belum 100 terus muridnya lupa, kata Imam Syafi'i, tenang, aku salah. Tapi kalau 100 kali judul ini saya ulang lupa melulu, itu mah kebangetan, bukan saya yang salah itu mah. Tapi mana ada saya mau ngulang 100 kali di sini. Mau 100 kali, habislah waktunya. Makanya dimatakan alhamdulillah, ternyata apa? Al ilmu kasaidi. Iya kan? Ilmu itu seperti buruan. Maka ikatlah buruannya itu dengan apa? Catatan. Orang catatan begitu sampai apa tulisannya ini? Maklum ibu-ibu kan. Ini apa tulisannya, perasaan saya ini apa ini? Mikir, Papa sini Pak, ini baca Pak loh, Mama yang nulis. Iya, ini apa? Ada nggak di antara Bunda nyatet tulisan begitu ke rumah bingung ini apa gitu? Pernah nggak Bunda begitu Bunda? Subhanallah, iya. Kayak saya juga lagi kuliah begitu dulu tuh, lagi guru nerangin, wah, gitu. Begitu sampai ke kamar, ini apa ini ya? Saya nggak ngerti ini, gara-gara keburu-buru saya coba. Saya pikir-pikir apa ini. Subhanallah kayak gitu tuh. Apalagi kalau tulisan Latin Indonesia saya kan agak sedikit merumput gitu ya. Jadi agak kacau gitu, kadang-kadang nggak bisa dibaca kecuali saya sendiri gitu.
Tapi subhanallah itulah kadang-kadang. Tapi ingat, subhanallah kalau belum 100 kali masih santai bunda. Tapi jangan juga mengatakan, ibu ingat kan belum 100 kali Pi. Jangan begitu juga ya. Tapi yang jelas ingat, tapi yang jelas pahalanya tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah hilang. Lihat bunda, apa yang terjadi? Rasulullah datang, ya Qainuqa ya Nudhair. Iya, kami ingin sampaikan kepadamu bahwa kami datang ke sini hanya menyampaikan 3 permintaan saja. 3 hal saja. Iya, kenapa? Punten, ini Qainuqa ibn Nudhair sudah diusir dari kota Madinah, malah dia bikin masalah lagi, apa? Menggempur kota Madinah dengan perang Khandaq. Masih ingat perang Khandaq? Masya Allah, ini jawabannya serempak kalau ini. Perang Khandaq, menyerang kan? Maka Rasulullah, ini kenapa kalian menyerang lagi pada kami? Maka kami datang kepada kalian. Kenapa? Jujur bunda, kalau Islam saat itu Rasulullah diam aja setelah diserang, orang-orang akan bilang, serang lagi yuk. Kemarin juga diam lagi dia, nggak nyerang lagi sama kita. Tapi kalau diserang bikin kapok nggak kira-kira? Kapok, aduh dia balas ini. Datang, apa dia datang? Subhanallah, dia langsung sudah mengatakan, kalian Qainuqa ibn Nudhair, kalian yang telah datang kepada kami, bergabung dengan Quraisy, menggempur kami, maka kami datang sekarang kepadamu untuk menyelesaikan urusan kita. Ada apa kalian ini? Untung waktu kalian dari Madinah tidak kami habisi, bahkan kami hanya suruh kalian meninggalkan Madinah. Tapi sampainya ke Madinah, kalian malah membenci kami, malah mencoba untuk menghancurkan kami. Maka kalian bersongkokol dengan Makkah. Maka hari ini kami datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak harus diselesaikan dengan pedang. Ada 3 permintaan. 1, iya, aslimu taslamu. Kalian Islam, maka kalian selamat semuanya. Tuntas. Padahal ini ada dalam rangka untuk meluruskan mereka, karena mereka telah apa? Telah menyerangnya. Tapi Islam legowo, ya sudah, kalau Islam udah nggak ada perang. Kenapa? Walaupun kalian yang telah menyerang kami, walaupun kalian telah membunuh daripada keluarga kami datang kepada kalian. Tapi jika kalian ini ternyata Islam, udah selesai urusannya. Aslimu, Islam. Itu urusan pertama. 2, kalau kalian tidak mau Islam, tunduk dalam hukum kami. Silahkan kalian berada dalam agama Yahudi yang kalian pegang, tapi tunduk dalam urusan kami. Tapi kalian harus bersyarat apa? Bayar upeti, bayar keamanan kepada kami. Bisa dipahami nggak bunda? Bayar keamanan. Kenapa? Kami akan jaga kalian. Siapapun yang akan menyerang kalian, kami jaga. Kami tawarkan kalian Islam enggak? Kami tawarkan tunduk kalian enggak belakang? Nunggu apa? Nunggu kabar apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tiba-tiba bunda apa? Lagi santai, tenang, nyantai. Jawabannya adalah dibuka pintu gerbang. Saat dibuka pintu gerbang, bertubi-tubi serangan dahsyat, lari semuanya bagaikan anak panah yang kejar-kejaran. Orang mumin saat itu lagi ngapain? Lagi nunggu. Lagi nunggu apa? Nunggu kabar. Jawabannya kalau perang ya perang. Padahal punten, Arab punya tabiat gentlenya luar biasa. Nggak ada pukul belakang, itu nggak ada. Yang namanya mencari kelalaian, kelengahan orang, itu hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi saja. Orang Arab tidak pernah mengenal menyerang orang dalam keadaan tidak siap, itu nggak pernah. Kenapa? Menang curang, nggak ada. Satrianya luar biasa. Maka kalau mau berantem berhadapan. Siapa kamu? Saya Fulan. Dari mana kamu? Dari sini. Alamatnya mana? Iya. Kamu kenalan. Buat apa? Biar nanti kalau dia dibunuh atau terbunuh, orang yang membunuhnya nganterin jenazahnya ke kampung halamannya. Fulan, ini keluarganya, iya. Ini ada orang yang mati, ini siapa kamu? Oh itu ayah aku yang bunuh. Kalau ada yang mau dendam, namaku Fulan, nomor HP-ku, IG-ku, Facebook-ku, misalnya ya, kan zaman sekarang ceritanya, ya. Subhanallah, kayak gitu. Jadi orang nggak bakalan membabi buta, nggak bakalan cari siapa yang bunuh, siapa yang ini. Sekarang mas subhanallah, begitu ada orang yang wafat, susah cari pembunuhnya siapa. Sekalinya ada orang yang membunuhnya ketahuan, susah siapa yang nyuruh. Terus saja. Dulu, masya Allah, kayaknya orang dulu itu kayak begitu, orang Arab tuh. Makanya kalau orang Arab tuh subhanallah, namanya galak-galak luar biasa, keras-keras dan indah-indah, gentle luar biasa. Kasih nama yang galang-garang, yang kokoh-kokoh, kuat-kuat. Nggak ada yang jelek-jelek, nggak ada. Iya. Nama kamu siapa? Sa'ad. Nama kamu siapa? Misalnya Hurairah. Nggak ada. Nama kamu siapa? Kupu-kupu. Nggak ada. Subhanallah.
Atau nggak ada, masa kubu-kubu. Aduh. Nama kamu siapa? Laron. Astagfirullahaladzim. Jadi nama tuh yang apa? Gagah, yang kuat, biar nanti musuhnya tuh ngeliatin. Dan dia ketika menyebutkan nama nggak kayak kelemesan gitu. Kelemesan tuh apa ya? Nama kamu siapa? Saya mah nama saya si Saad ya. Nggak ada. Gagah, harus berhadapan, bertanding luar biasa. Nah, orang Arab ini nggak pernah mengenal licik dalam pertempuran. Dia kalau bertempur terang-terangan. Bahkan lihat di pertemuan yang lalu, mungkin saya pernah sampaikan 2 tahun yang lalu di sini ketika Sirah Nabawiyah. Abi Maki jangan cerita 2 tahun, orang yang bulan lalu aja lupa. Yang 2 tahun yang lalu bagaimana saat Tuba datang ke Yaman, ke Madinah, peperangan terjadi. Apa yang terjadi coba? Ini perang nih, orang Madinah dengan orang Yaman. Perang orang Madinah sama orang Yaman, perang. Dan di waktu, kapan mulai? Mulainya adalah begitu terbit matahari, mulai perang itu pun kalau sudah semuanya dua-duanya siap. Cara siapnya, benderanya udah ngangkat. Ini udah diangkat bendera, tapi bendera sana belum diangkat-angkat. Tunggu aja, tunggu, sabar, tunggu. Belum diangkat benderanya. Hebat perangnya gitu ya. Udah bendera terangkat dua-duanya, serbu lagi. Serbu, lari, subhanallah. Lari kencang, lalu berantem, dong gitu kan, tok. Matahari terbenam, langsung. Matahari terbenam. Ini lagi, udah matahari terbenam. Nggak ada tanggung-tanggung. Nah punten, orang Madinah diserang oleh orang Yaman, Bunda. Bunda tahu apa yang terjadi? Orang Yaman menyerang orang Madinah. Berarti yang tuan rumahnya siapa? Madinah. Yang tamunya siapa? Yaman. Menyerang kan? Bunda tahu apa yang terjadi? Malam-malam ada utusan. Punten, di sana pasukan ada berapa orang? Ngapain? Kamu tahu-tahu nanya pasukan? Kami mau potong kambing, unta buat nyuguhin kalian. Loh, kita kan lagi musuhan. Kalau pagi musuh, kalau malam kalian tamu kami. Subhanallah. Kalah sama jahiliyah kita ini. Sampai Raja Tuba bingung. Ada orang kayak begini nih, ada akhlaknya nih, sifatnya nih. Malam-malam dikirim makanan, dikirim perawat, diobatin semuanya. Pagi perang lagi. Sampai rajanya bingung, nih gimana ini orang nih. Tuh lihat itu. Coba lihat lagi pelajaran-pelajaran yang dulu yang pernah saya sampaikan ya. Setelah itu apa? Astagfirullahaladzim. Terjadi demikian, akhirnya datang yang dari pendeta itu kan, punten, dari pemukanya apa, orang-orang Yahudi datang. Karena saat itu Yaman juga dalam keadaan bukan agama yang samawi, tapi mereka juga sama dengan menyembah majusi, menyembah api saat itu. Datang Yahudi ke sana. Kalian lagi ngapain di sini? Perang. Ngelawan mana? Bangsa Madinah. Lihat-lihat, dalam Taurat tidak pernah ada cerita orang Madinah terkalahkan. Sudah disampaikan tuh dalam Tauratnya. Madinah itu nggak pernah kalah. Dari zaman sebelum Rasul dilahirkan sudah maktub Madinah adalah satu kota yang tidak akan pernah dikalahkan, digempur oleh manapun. Orang itu nanya, memangnya kenapa? Karena Madinah ini adalah tempat hijrahnya Nabi. Tempat hijrahnya Nabi. Muhammad datang kemari. Lalu Tuba bertanya, apa itu Muhammad? Apa itu Nabi? Diterangkan sama orang Yahudi itu. Langsung dia mikir, pantesan kami bingung perang di sini. Kenapa? Malam jadi teman, pagi jadi musuh. Maka saat itu Tuba rajanya langsung mengatakan, udah stop, nggak usah perang, nggak ada perang. Udah jadi. Akhirnya nggak ada menang, nggak ada kalah, cuma perangnya sudah selesai. Bisa dipahami Bunda ya? Nah ternyata penerimaan tamu itu luar biasa, sangat luar biasa. Dan saat perang pun gentlenya luar biasa. Dalam keadaan tuh istilahnya Pak, 1 lawan 1 tuh biasa. Nggak ada cerita ngabongohan tuh nggak ada. Ngabongohan tuh apa? Bukan ngabogohan, ngabongohan. Bukan ngebongoh tuh apa? Cari kelalaian dia lagi istirahat, dia lagi tidur, hajar. Bunuh. Tapi orang yang punten Yahudi saat itu udah licik. Tunggu ya Muhammad ya, nanti kami akan jawab. Tunggu aja dulu, santai aja jawabannya. Lihat-lihat, ya lagi santai, duduk, nunggu jawaban. Kalau mau perang paling besok.
tunggu aja. Tiba-tiba buka gerbang, oh itu jawaban ada utusan. Tiba-tiba zut perang. Subhanallah, sampai semua para sahabat kocar-kacir saat itu. Dan para sahabat mundur. Punten bunda, sampai orang-orang kafir yang dari Khaybar itu sampai ke punten ke hadapan Rasulullah. Berarti apa? Bentengnya Rasulullah sudah apa? Sudah terpecah, sudah tembus, iya. Maka saat itu Rasulullah berteriak mengatakan kata-katanya, kalimat ya ahlas syajarah, ya ahlas syajarah, hai para sahabatku yang ikut dalam Baiatur Ridwan. Pernah ingat Baiatur Ridwan kan? Panggil lagi, wahai sahabatku yang ikut dalam perang Badar, untuk mengangkat kekuatan yang ada karena sudah terpecah belah. Subhanallah. Dan saat itu juga diteriak, wahai orang-orang ahli Al-Quran, wahai para pencinta Allah dan Rasulnya. Diteriakin oleh Rasulullah SAW satu persatu semuanya. Maka punten-punten diberikan kalimat-kalimat yang disampaikan Rasul, diteriakan. Akhirnya orang-orang berkumpul yang lari itu mulai merapat. Setelah punya kekuatan, punten di hari pertama serangannya itu benar-benar kewalahan. Karena memang dalam keadaan apa? Tidak siap. Karena tidak mengira yang namanya Yahudi akan melakukan itu. Maka setelah berkumpul, bahkan kelihatan orang seribu, mereka lari lagi, bus masuk lagi, krak, ditutup lagi. Itu dia itu. Berarti jawabannya adalah perang. Subhanallah. Dan Rasulullah sudah siap sekarang ini bagaimana? Gimana coba? Sekarang ditutup. Mau nyerang bagaimana? Ini gimana? Gerbangnya ditutup. Di atas mereka bisa panah. Iya. Ini di perkebunan, bagaimana caranya? Itulah yang terjadi. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau begitu pendatang kira-kira makanan terbatas apa enggak? Orang Yahudi bilang, biarin aja, ntar juga mereka capek sendiri. Biarin aja, ntar juga mereka habis sendiri bekalnya. Kalau mereka habis sendiri dan bekalnya tuntas semuanya, mereka juga lama-lama akan apa? Balik pulang, biarin aja. Dia nggak keluar bunda. Panah, terus dipanah lagi, panah, terus aja main panah-panahan gitu ya nggak bakal habis. Tapi subhanallah, main panahnya parah bunda, karena mereka sudah siapkan, nggak berhenti dari pagi, siang, sore itu panah terus aja dihujanin orang mukminin. Sampai beberapa sahabat tidak kena ke wajah tapi kena kemana? Ke tangan. Saking hujan panah. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Subhanallah. Maka saat itu, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dilakukan dengan kenyataan yang ada, diteriakan orang Yahudi. Ini hilah lagi nih, hilah. Ibu ingat waktu perang Badar, sebelum perang ada jagoannya maju dulu kan? 3 orang maju ya kan? Maju. Ini dia mengatakan kata-katanya. Apa yang diucapkan? Hei, biar lebih enak kita adu jago aja lah. Adu jago. Subhanallah. Iya. Dalam keadaan demikian, ayo kita adu jago. Maka saat itu keadaan yang sangat mengerikan sekali. Para sahabat, oke, kalau gitu siap adu jago. Buka pintunya, keluarlah beberapa, istilahnya apa? Para jagoan mereka. Nah, kalau pas lagi jagoan mereka keluar, berarti kita juga mengeluarkan jagoannya, pahlawannya. Setelah itu berarti yang lainnya apa? Nonton kan? Ya sudah. Ayo kita kirim siapa yang jago-jago di antara kita. Dikirimkan jagonya, dikirimkan pahlawan udah disiapkan. Bunda tahu, setelah disiapkan para pahlawannya, didiamkan. Mereka juga sudah siap, tapi punten, apa yang terjadi? Pahlawannya siap, ini lagi ngurusin pahlawan. Otomatis kan sekarang ceritanya lagi mau melihat siapa? Para jagoannya. Bunda tahu, dalam waktu yang sangat singkat ternyata jagoannya berdiri dari belakang menyerang kembali seperti penipu yang pertama. Bus, menyerang lagi. Bisa dipahami gak bunda? Kan sekarang katanya ceritanya lagi apa? Lagi bertarung para jagoannya. Ternyata mereka sifatnya begitu. Mencari apa tadi? Kelengahannya. Ayo sekarang kumpulkan jagoan dari kalian, jagoan dari aku akan keluarkan. Nih jagoanku, keluar jagoannya. Begitu keluarkan jagoan, oh ya udah, ayo siap, kita lihat kirim jagoannya. Dalam keadaan sedikit lengah begitu, diserang lagi.
Begitu kejadiannya Bunda. Maka saat itu yatazaza, tapi tidak terlalu parah. Kenapa? Karena memang ini dalam keadaan siaga. Walaupun tidak siaga 100%. Karena rencananya akan dikirim para jagoannya. Dalam keadaan seperti itu diserang balik, masuk ke dalam. Tutup lagi. Nah, persis tikus begitulah. Iya. Lari ke dalam, keluar ke dalam. Lalu akhirnya punten Bunda, 10 hari pengepungan. Lumayan gak makan gimana tuh? Berkurang makan juga bagaimana? Ini semakin makanan semakin dikit, makin dikit. Maka hari ke-10 atau hari ke-11 Rasulullah bilang. Apa kata Rasulullah? Iya. Karena benteng yang perlu kita ketahui Bunda, benteng yang ada di sana ini ada 8 benteng Bunda. Yahudi itu sudah punya 8 benteng. Yang pertama ini adalah Husnun Naim atau benteng Naim namanya. Dan ini adalah yang benteng pertama. Ini benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga, benteng. Jadi kalau benteng pertama selesai, masih ada benteng kedua. Kalau benteng kedua selesai, masih ada benteng ketiga. Mirip main game lah gitu. Iya. Benteng pertama selesai, belum benteng kedua. Biasanya rajanya di benteng berapa? Wah, hebat pemain game tahu aja ya. Biasanya benteng terakhir rajanya makin jago nggak? Makin susah kan, game juga susah gitu ya. Makin kalau misalnya kalau ibu suka main Mobile Legends ya begitu tahu ya. Ya. Selanjutnya apa? Kok kesana lain lagi. Punten, setelah itu apa lagi? Punten, mulailah masuk ke dalam. Ternyata hancurnya luar biasa. Masuk lagi mereka. Setelah itu apa? Rasulullah bilang, kita ini sudah mengepung 10 hari nggak ada apa-apanya. Sekarang kata Rasulullah, lihat kata Rasulullah, Masya Allah, la'u'tiyanna rayatu ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasuluh. Masya Allah. Kita sudah mengepung 10 hari di sini. Besok aku akan berikan kemenangan di bawah pimpinan seseorang yang mana Allah dan Rasulnya mencintai dia dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah, gelarnya keren gak itu? Hebat gak tuh? Luar biasa. La'utiyanna ghadan raya, besok aku akan berikan bendera kemenangan dalam kepemimpinan ini kepada seseorang yang Allah mencintai dia, Rasul pun mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Semua para sahabat, siapa orang ini? Siapa orang ini? Ya bocor deh, tenang dulu dong. Ya Ali, tapi sebentar dulu ya. Subhanallah. Saya akan berikan kepada orang itu. Bunda tahu, semua para sahabat berangan-angan untuk menjadi orang tersebut. Besok aku akan berikan setelah sholat subuh berarti. Bunda, selesai sholat subuh berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Duduk semua para sahabat. Semua para sahabat deg-degan. Deg. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Siapa dipilih? Siapa dipilih? Subhanallah. Deg-degan. Sampai sekarang juga deg-degan kita. Kan udah dikasih doanya tadi, Bunda. Nggak usah deg-degan, tenang aja. Penting Allah akan berikan kepada kita yang terbaik asal kita ini minta pada Allah yang terbaik. Doanya tadi kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Nggak usah ada kebencian, nggak usah ada apa dan apa, legowo, cinta, sama-sama ingin menangkat yang hak melupakan yang batil. Udah, niat kita itu. Iya, karena kita yang dipimpin oleh orang yang mencintai hak dan selalu mengangkat yang hak. Itu kita. Iya. Lanjut lagi, kembali lagi nih. Iya, balik lagi nih. Nanti kapan selesainya Khaybar ini? Ini udah bagian kedua Khaybarnya nih. Setelah itu apa Bunda? Habis subuh, semua para sahabat duduk. Dan kata Umar bin Khattab, demi Allah, kata Umar bin Khattab, apa katanya? Saya tidak pernah menginginkan satu kepemimpinan kecuali itu dan saat itu. Umar tidak pernah menginginkan kepemimpinan. Umar tidak pernah menginginkan satu kepemimpinan kecuali saat itu. Kenapa? Karena gelarnya bagus. Dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Berharap dia. Berharap.
Bayangkan Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah menginginkan satu kepemimpinan kecuali saat itu. Ibu, kalau ada kepemimpinan mengatakan siapa yang menjabat itu, berarti orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, kita rame-rame, saya juga mau daftar bunda. Iya, mudah-mudahan terpilih. Tapi kalau hanya kepemimpinan itu, kepemimpinan belum ada jaminan cinta Allah dan Rasulnya, dan tidak ada jaminan cinta Allah dan Rasulnya, tunggu dulu ah. Iya, tapi kalau ini makan cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, Rasul pun mencintai, makanya berebut. Karena gelar yang indah, ya ucapannya juga dari Rasulullah. Kalau bukan dari Rasulullah, maka kita masih ragu-ragu juga bunda. Demi Rasulullah. Bunda tahu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masya Allah bunda apa? Kata Umar bin Khattab, begitu selesai sholat nih, Rasulullah berdiri dan ngelihat kepada siapa yang duduk sedang berjamaah. Matanya muter kanan kiri, cari siapa orang. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, saya ini, ibu kalau mau nyari Umar bin Khattab saat duduk nggak usah pusing-pusing, orang dia tinggi sendiri. Ini Umar bin Khattab, kalau ibu di sini kan semua standar tingginya kan, semua begini. Kalau ada orang yang tingginya 2 meter aja, saya gampang nggak nyarinya? Gampang, ketemu. Umar bin Khattab udah tinggi. Dan kata Umar bin Khattab, saat Rasulullah mulai melirik dari kanan mencari seseorang, yang dia carinya, pas sebelum kepadaku, aku panjangkan leherku biar kelihatan. Saya takut Rasulullah cari aku dan nggak kelihatan aku ini. Kata Umar bin Khattab, ini perkataan Umar bin Khattab, ya. Dan aku pak jelek gini nih. Ketika Rasulullah matanya kelihatan, nah, biar kelihatan lehernya. Ternyata mata Rasulullah berlalu, dan kata Umar bin Khattab, aku tahu ternyata beliau bukan memilih aku, bukan memilih Umar. Tiba-tiba selesai orang dicarinya nggak ada. Aina Ali? Di mana Ali? Di mana Ali? Ada satu orang mengatakan, Ali ada di belakang ya Rasulullah. Hadir di situ, tapi kan waktu itu kalau sekarang kan, misalnya ini lagi sholat berjamaah nih, subuh, ataupun kita qiyamul lail. Masya Allah qiyamul lail nanti di masjid ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa, udah mau jadi senang banget. Saya ngelihatnya juga. Saya itu Masya Allah pernah kita sholat subuh di sana. Waktu itu sholat subuh menjadi apa ya? Ada Bapak Pera di situ nggak tuh? Waktu itu belum ada apa-apanya kan, kita masih apa? Saya ajak warga di sini dan beberapa teman sholat subuh di sana yuk. Apa itu? Iya, di situ masih pohon pisang. Langsung digelar sejadahnya sholat subuh berjamaah di sana sambil berdoa mudah-mudahan dijadikan masjid. Sholat subuh di situ. Masya Allah, saat itu belum ada apa-apanya. Peletakan batu pertamanya di sana itu belum ada apa-apanya, masih aja. Sekarang Masya Allah, bunda yang nyemplungin ke sana pasti sudah siap menjemput bunda kelak di akhirat. Nggak sia-sia bunda. Di akhirat nanti ada yang nyari, sini kamu siapa? Aku kan Wihidatul Ummah. Masya Allah. Wihidatul Ummah yang mana? Masjid yang di samping Rumil. Oh, terus kenapa kamu ke sini? Aku jemput kamu menuju surga. Masya Allah. Luar biasa, tiba-tiba ada teman begitu cepat ke surganya. Kok itu bisa cepat banget? Tapi yang sama-sama Wihidatul Ummah yang bawa, iya. Kenapa? Dia mah banyak ngasihnya misalnya. Waduh sayang, kemarin saya cuma dikit ngasihnya, jadi saya agak telat dikit. Tapi gak apa-apa, nyampe bunda. Tapi kan saya dikit, tapi saya ikhlas cepat nyampainya. Masya Allah, luar biasa. Tapi ikhlas, duitnya mah ada 10 juta, ikhlasnya 20.000. Emat. Jadi sekarang bunda, punten-punten, di depan mata aja, ada di depan mata, kadang-kadang gak ada orang terenyuh. Gak ada orang terenyuh ngeliat masjid, cuma gitu doang. Masjid, subhanallah, ya gak ada. Masjid, wah semangat. Masya Allah, yang biasanya jajan, misalnya dalam sebulan itu penghabiskan duitnya misalnya 3 juta dalam sebulan. Pepetin, ada untungnya, ada lebihnya 250, taruh, Masya Allah, lega, Alhamdulillah. Kenapa? Pastikan dia akan jemput bunda kelak di akhirat. Masya Allah. Nah ini lihat nih, Ali bin Abi Thalib. Mana Ali? Ada cuma di belakang, nggak kelihatan. Beda sama sekarang. Ini kalau sekarang lagi sholat di sini, subuh hari, gelap kan? Tapi karena ada lampu, saya bisa ngelihat nggak sama di belakang. Ngelihat. Kalau dulu mah terbatas, di belakang udah nggak kelihatan. Makanya Rasulullah cuma ngelihat orang-orang paling depan aja. Di belakang udah ngelihat. Mana Ali? Ada Rasulullah di sini. Kenapa Ali?
Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mata saya sakit. Boro-boro mau ngelihat, mau perang, mau ngapain, orang di depan aja nggak jelas. Mata saya sakit. Subhanallah, ini kata Aina Ali bin Abi Thalib. Faqalu ya Rasulullah huwa yashtaki ainah. Ya Rasul, dia itu sakit matanya ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, fa arsilu ilaihi. Lalu apuntan dikirim kepada fa'ata bihi fa basaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aini wa da'alahu fa buri'a ka'annahu atau ka'allam yakun bihi wajah. Mana Ali sini? Datang, ya Rasulullah, saya ini pelan, enggak bisa ngelihat. Mau siang mau malam sama aja, enggak lihat ini mata, sakit. Rasulullah meludahinya kepada Sayyidina Ali. Setelah diludahinya, Masya Allah, ludah Rasulullah bunda, bukan ludah kita. Iya, ludah Rasulullah bunda. Coba kalau ludah kita habis subuh gimana bunda? Pingsan. Subhanallah, ini mah ludah Rasulullah bunda. Begitu nempel ke matanya sambil didoakan, Ali bin Abi Thalib bertanya mengatakan, ya Rasulullah, Subhanallah, saya lebih jelas melihat sesuatu dan saya tidak tahu tadi saya sakit apa enggak. Saking nggak ada asarnya, nggak ada jejaknya. Ngelihatnya, lalu Rasulullah mengatakan, ya Ali, ini adalah rayah, kasihkan rayah, bendera untuk kemenangan yang harus kamu bawa. Dibawa, dipegang oleh Ali bin Abi Thalib bendera tersebut, Masya Allah. Dan Ali bin Abi Thalib memimpin dalam peperangan tersebut. Saya dipahami bunda? Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, dalam keadaan demikian. Ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah untuk menyembuhkannya. Punten bunda, paling saya pernah belajar ketika guru kami yang kami sayangi, beliau sudah almarhum, beliau mengatakan kalau membaca ayat di gelas, ya, dibuka gelasnya lalu baca pelan-pelan dengan rutbahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu insya Allah ada sedikit-sedikit yang keluar semacam apa namanya, semacam bukan ludah ya, kalau ludah kan kelihatan, tapi apa namanya, tampiasnya dikit gitu ya, enak tampias bilangnya, saya juga tampias, tapi jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan gitu ya, tapi biasa saja bunda, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ada nggak sedikit percikan kira-kira? Ada, percikan itu ada, dan biarkan percikan ayat itu masuk dalam gelas itu. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim, jangan begitu juga. Itu mah bukan percikan, itu mah mercik, itu mah, iya. Nggak disengaja benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak juga, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pak, itu ada percikan sedikit-sedikit ke sana, tampias bahasanya gitu ya. Masuk sedikit, baru silakan diminumkan. Keadaan yang indah. Tapi kalau Rasulullah tidak seperti langsung ludahnya, Masya Allah. Ludahnya yang menjadikan Sayyidina Ali. Kenapa? Itu mukjizat yang luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Bahkan ada dalam beberapa hadis Rasulullah SAW kedekatan seorang anak dengan ibu, dengan ayah. Ternyata Rasulullah SAW kalau makan kurma diginiin, sudah mulai lembek, dikasihkan ke Hasan, dikasihkan ke Husain. Ternyata guru-guru kami yang di sana begitu anaknya masih kecil-kecil, dia bawa roti. Subhanallah. Iya, bahkan bunda punten. Nanti bab fikih deh, nanti mungkin Umi Maki akan menyampaikan bab fikih untuk wanita. Kenapa? Biar enak, saya tidak bisa simpang siur, saya tidak menjelaskan tentang fikih apa namanya, fikih Ramadannya ya. Biar enak aja satu orang, biar saya bahas yang lain gitu. Ternyata ibu pernah dengar kan, kalau seandainya makan bisa dirasakan tapi tidak batal kan, lagi saum kan, cuma gini, udah lagi. Ternyata boleh nyuapin anak, makannya digini dulu, sudah lembek, kasihin. Jangan kesini setengah, enggak. Iya. Kesana, kasihnya kesana. Itu boleh. Subhanallah. Dan saya praktekkan itu. Saya anak-anak saya semuanya gitu. Lagi kan belum kalau udah gede pasti nggak mau kan. Anak baru masih duduk atau masih udah duduk cuma gini kan nggak tahu. Gini ya, ini makan saya ketawa gitu waktu sama Umi waktu itu diginiin, kita praktekin yuk sama kalau anak saya paling gede mah itu mah tiap hari saya gituin itu ya, udah ngasihin mau udah kayak burung, sebentar
Subhanallah, diloloh bahasanya. Iya. Dan ternyata begitu. Tapi kalau sekarang anaknya udah mulai dewasa aja, itu kan, Tapi memang ternyata Rasulullah melakukan hal itu, Bunda. Salah satunya kedekatan yang ada, masya Allah. Iya. Ini air ludah itu bukan hanya sekedar air ludah, tapi punten pastinya berseka di dalam giginya, tidak sembarangan. Ya rapi pastinya Rasulullah. Apa namanya, siwaknya segala. Ini mah gosok gigi 3 hari sekali. Itu pun kalau ingat, iya. Segala macamnya. Kalau disiplin, insya Allah sehat dan semua akan menjadi suatu hal yang sehat luar biasa. Kesehatan itu luar biasa. Nadhafah. Bunda, saya lanjutkan. Punten, Ali bin Abi Thalib datang. Setelah Ali bin Abi Thalib langsung ke depan gerbangnya, masuk ke depan gerbang. Ini langsung nih, singkat nih, karena semua ada berapa benteng? 8. Begitu datang Ali bin Abi Thalib, diteriakan mengatakan kalimatnya, siapa kalian? Iya, Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang kafir yang ada di mana? Yang ada di dalam di Khaybar mengatakan, oh kalah deh kita. Begitu, siapa di bawah? Ali bin Abi Thalib. Iya, wah kalah deh kita. Orang Khaybar udah ngomong gitu. Kenapa? Karena orang Khaybar tahu yang akan menjatuhkan daripada salah satu benteng yang ada di Khaybar namanya Ali. Sudah termaktub dalam cerita-ceritanya orang-orang Yahudi. Lalu dia mengatakan, tapi tenang. Kenapa? Dalam beberapa riwayat, tenang, di situ ada pasukan orang paling jago, kuat dalam berperang. Namanya adalah Marhab. Marhab tuh, waduh luar biasa. Usianya juga sudah cukup tua. Dia sudah berpengalaman dalam bergulat, dalam memainkan pedang. Sampai Bunda, kekuatannya dia ini, punten, kalau seandainya ada kulit di bawah lalu diinjak dengan kakinya, ditarik oleh beberapa orang, itu nggak bisa ditarik kecuali robek kulitnya. Saking tekanannya kuat. Gimana kaki-kakinya kan? Dan Marhab ini bukan hanya sekedar itu, Bunda, tapi apa? Dia punya yang namanya apa? Bukan pedang, apa namanya? Panah. Nggak ada yang bisa nariknya kecuali dia, saking kuatnya. Tak. Namanya siapa? Marhab. Turunlah Marhab. Saya persingkat, Bunda. Begitu Marhab turun, semua orang, oh ini Marhab yang turun. Berarti ini adalah panglima tertingginya, panglima yang nomor satunya. Ini udah nggak main-main. Kalau Marhab yang turun, dia menang. Orang-orang Yahudi bilang, oh udah nggak ada yang bisa nahan Marhab, udah. Lihat, ada satu kisah yang luar biasa, nanti saya akan gambarkan. Begitu Marhab turun, kenapa Marhab berani turun? Karena Marhab ini memiliki seorang ibu, keluarga yang mana keluarganya juga identik dengan perdukunan. Dukun gitu ya. Dan paranormal ya. Saya bilang, Marhab, kamu ini adalah pejuang yang luar biasa yang tidak akan bisa terkalahkan kecuali yang mengalahkan kamu tuh namanya Haidar namanya. Lalu begitu Ali, boleh jadi seorang itu akan menumbangkan yang namanya apa? Khaybar. Karena salah satu yang akan menumbangkan benteng Khaybar namanya Ali. Tapi yang mengalahkan saya bukan Ali, tapi yang mengalahkan saya namanya Haidar. Bisa dipahami nggak, Bunda? Makanya Marhab turun, berani. Karena apa? Saking percayanya kepada perdukunan itu. Ibunya apalagi, Marhab, tidak ada bisa mengalahkan kamu kecuali yang namanya Haidar. Selain yang namanya Haidar menang, dan kamu hati-hati jangan sampai berjumpa dengan namanya Haidar. Begitu siapa? Ali. Oh memang termaktub Ali dapat menghancurkan yang namanya apa? Khaybar. Tapi aku nggak bakal terbunuh dengan yang namanya Ali, karena aku bisa dikalahkan hanya dengan seorang namanya Haidar. Turun. Begitu turun, semua orang-orang Yahudi ada tinggal nonton menang ini mah. Tinggal nonton menang lah, pasti kalah jauh ini. Kalah jauh, pasti kalah ini. Iya. Subhanallah. Karena apa? Ini orang demikian. Begitu turun, Bunda, subhanallah, oi Khaybar, Marhab. Satu orang siapa? Ali datang. Lalu dia mengatakan, ya Ali, biasa Marhab ini terkenal syair. Bukan hanya terkenal penyair juga, tapi Marhab ini adalah terkenal dengan lenturan main pedang yang sangat indah. Goyangan pedangnya itu, tarian pedangnya itu sangat luar biasa sekali. Begitu dengan sombongnya. Kalimat, ya Ali, dengarkan. Iya. Qad alimatul Khaybaru anni marhabu syakisus silahi batulul mujarrabu idal hurubu uqbalat talahabu. Artinya dengan mengatakan, hai Ali, dengarkan, aku adalah Marhab yang Khaybar tahu siapa aku, dan aku adalah pahlawan yang tidak perlu diuji, karena memang sudah teruji siapapun yang akan berhadapan denganku,
maka semuanya akan tumbang karena aku bagikan api yang menghabiskan kayu bakar yang kering segala macamnya. Itu adalah gaya-gaya mereka dengan nair syair-syair. Ali jawab, itu yang mengagetkan Khaib, mengagetkan siapa? Marhab. Karena Ali mengatakan, analladzi sammatni ummi Haidarah. Aku yang selalu dipanggil oleh ibuku Haidar. Kaget dia. Bisa dipahami nggak bunda? Di situ udah down. Di situ ya kalah deh. Kenapa? Kan udah wanti-wanti jangan ketemu yang namanya Haidar. Dia bilang ini adalah Ali. Makanya nggak bakalan menang Ali ngelawan aku. Kata siapa? Kata Marhab. Kenapa? Karena jangan sampai melawan Haidar. Begitu turun melantunkan syair, Ali mengatakan analladzi sammatni ummi Haidar. Aku adalah sejak kecil yang selalu dipanggil Haidar. Ya ini nih depan saya. Ini dia kalaithi ghabati karihul manzarah. Subhanallah ya. Ufihim bisa'a kaila sandarah. Masya Allah, istilahnya dematan syair-syair, tapi intinya aku adalah yang dikasih nama oleh ibu adalah seorang Haidar ya, yang mana pedangku ini selalu lapar untuk menyelesaikan darah-darah yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu udah ini Haidar mau kabur malu, udah tanggung di depan, mau nyerang udah pasti mati. Maka berperang tuntas. Wah, mati di situ. Setelah mati di situ, punten, ini hebat Ali bin Abi Thalib. Apa? Ali bin Abi Thalib begitu mulai perang, Ali sudah jaga, ya. Karena Ali bin Abi Thalib, masya Allah, iya, dia mancing. Coba kalau tikus ada makanan bagaimana? Dia lari kan? Nah, biasanya kalau kita melihat musuh ketakutan, kita berani nggak? Kalau tikus dipancing sama makanan. Kalau musuh dipancing dengan kitanya mesti ketakutan. Ya, dia takut tuh. Awas takut kayak gitu tuh. Maka si orang ini, musuh ini, mumpung dia takut, kejar. Dikejar. Padahal itu perangkap. Terus maju keluar tuh dari sarangnya tuh. Maju. Begitu dia sudah maju ke depan, langsung diserang. Dia lari. Di sini kanan kiri sudah siap pasukan. Berada di depan. Habislah semua di sana. Tapi itu benteng pertama Husnun Naim. Begitu Rasulullah masuk bersama Sayyidina Ali dan pasukannya ke Husnun Naim, orang ini sudah pindah semuanya kemana? Ke gerombolan yang berikutnya atau ke benteng yang berikutnya. Dan Rasulullah kaget. Kenapa? Karena di benteng pertahanan Husnun Naim sama sekali nggak ada makanan apa-apa. Padahal Rasulullah sudah habis makanannya. Sudah 14 hari saat kemenangan di situ, dan habis sudah tidak ada. Dan di situ Rasulullah semua para sahabat bingung, kayaknya gimana ya? Apa balik? Karena ini satu benteng aja 14 hari. Ini benteng kedua bagaimana ini? Makanan sudah nggak ada, bisa dipahami bunda? Rasulullah harus melanjutkan peperangan sementara benteng yang kedua itu kokoh dan kuat dan benteng pertama dihancurkan, nggak ada makanan. Rasulullah muter otak, bagaimana caranya untuk menghancurkan, bagaimana caranya makan. Pimpinan yang luar biasa. Bagaimana cara mencari makanan seperti itu dalam keadaan demikian? Keindahan Rasulullah luar biasa. Bagaimana caranya? Bulan depan kita lanjutkan. Insya Allah. Jadi bulan depan benteng kedua ya. Benteng pertama apa? Husnun Naim. Benteng kedua nanti ada namanya adalah Husnu Sa'ab bin Mu'ad. Ya. Insya Allah. Mohon doanya bunda untuk Pak Wahid, suami daripada Mbak Wati yang sekarang sedang dirawat di Prikasi, ya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Juga bunda, alhamdulillah, insya Allah hari Sabtu besok kita akan mengadakan khitanan massal. Insya Allah ada 45 anak, luar biasa. 45 burung yang akan diterbangkan nanti, ya. Mudah-mudahan yang akan dihitan itu menjadi anak-anak yang soleh, nggak solehah ya, karena yang dihitan soleh, ya. Dan punten, hari ini terakhir. Bismillah bunda, siapa yang ingin dijemput kelak di akhirat oleh amalannya, ini adalah terakhir untuk apa? Untuk yang namanya apa? Khitanan massal. Punten, kita sebarkan ada kantong hitam biasanya, ada nggak sekarang ini? Alhamdulillah. Nah, silahkan bunda, ini hari terakhir karena sudah diselesaikan semuanya, tuntas semuanya. Yang mau ikutan, yang mau jemput
nanti kelak di akhirat begini bunda. Ibu tahu nggak, begitu ibu masukkan sesuatu, truk gitu kan, dana atau uang apa saja, itu bicara sama kita. Ibu masukin 20.000, yang 20.000 itu ngomong. Ibu masukin 30.000 ngomong. Ibu masukin 50.000 itu bicara. Apa kata uang itu? Mengatakan, aku tadinya sedikit, tapi setelah engkau masukkan aku ke tas hitam ini, aku jadi banyak. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Lebih malah. Coba kalau saya tanya 50.000 kali 700 berapa itu? Hitung dong, saya matematikanya agak lemah. Emang lemah banget. 700 kali 50.000 berapa? Mana? Saya hitung dulu, penasaran ini. Coba saya hitung nih sambil nunggu nih. 700. Ya. Punten, 700 ya. Dikali 50.000. Masya Allah 35 juta ya. Luar biasa, hari gini bisa 35 juta. 700 hebat. Dan punten, makanya bilang tadinya aku sedikit, karena engkau infakkan aku jadi banyak. Ini pertama ya. Lalu yang keduanya apa? Yang keduanya mengatakan singkat. Apa yang keduanya? Camkan baik-baik. Yang keduanya, tadinya aku ini tidak abadi, tapi sekarang aku jadi abadi. Kenapa? Engkau yang telah mengirimkan aku ke tempat yang abadi. Ketiga, apa yang ketiga? Ada yang tahu? Tadinya aku yang dijaga oleh kamu, tapi mulai hari ini aku yang akan menjagamu dari api neraka. Masya Allah. Sekarang ibu naruh duit di mana? Di tas ya? Atau di dompet? Dompetnya mana? Tas mana? Dipegang aja terus karena duitnya. Aku jaga duit ini, tapi setelah dimasukin kata duit, aku yang akan jaga kalian. Masya Allah. Silakan, ini adalah terakhir, kan maksud saya terakhir, hari terakhir untuk pengumpulan dana untuk khitanan massal. Tapi kalau mau japri ke penitia di sini boleh, silahkan. Jangan ke saya kalau masalah ini ya. Tapi silahkan, ini adalah japrinya ke pengurus yang ada di Rumil. Ini mungkin bunda ya. Dan insya Allah semuanya berkah, insya Allah semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang nanya ke saya dengan pertanyaannya, Sirah Nabawiyah pegangan bukunya apa ya? Mungkin ibu mau beli gitu ya. Ibu mau tahu di mana beli bukunya. Itu ada Rahikul Maktum. Ada nggak contohnya? Itu ada di Pak Oman ya. Itu ada Rahikul Maktum, itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi ya istilahnya tidak semuanya ada di sana apa yang saya sampaikan. Nah ini ada Arabnya. Nah kalau saya yang baca ini Arabnya. Ibu mau beli Arabnya aja juga di sana. Ya mau di sini juga sama. Tapi alhamdulillah. Ibu tahu nggak buku-buku yang saya dapat tuh dari mana juga? Buku-buku yang saya dapat juga itu sebetulnya dari Rumil juga. Iya. Kenapa? Khususnya dengan mengatakan kata-katanya ada. Nggak usah saya sebut namanya ya. Membelikan buku itu luar biasa. Sampai beberapa judul buku dan harganya cukup luar biasa. Kenapa? Bukunya buku-buku langsung dari Timur Tengah. Jadi untuk apa? Memperkaya ilmu yang kita sampaikan di depan bunda. Iya, jadi apa? Buku-buku ini pun enak. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Kalau ini adalah bahasa Arabnya, iya. Kalau bahasa Indonesia aja di sana. Insya Allah tidak terlalu jauh berbeda. Kalau mau ada pegangan, saya mau pegangan yang punya Rahikul Maktum. Jadi pas kajian itu ibu tinggal gini nih. Cek aja gitu, oh iya, habis sampai di sini. Gitu aja bunda ya. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita majelis Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang berlibur jaga anak-anaknya tetap untuk belajar Qur'annya, belajar sirahnya, belajar agamanya, dan insyaallah lomba Qur'annya ada yang ikutan? Ayo ikutan ya. Insyaallah nanti saya hadir lah pemberian hadiahnya mah. Ya. Nanti itu kan ada yang juara, bukan hanya juaranya, tapi apa, kita mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau ikutan silahkan. Ini dapat saya sampaikan. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Ada pengumuman? Oh iya, masya Allah. Ini alhamdulillah yang umroh juga. Ini saya bersama Umi sama Ustadz Zamzam akan berangkat insya Allah tanggal 2 Januari. Udah 10 orang yang daftar. Masya Allah udah 10 orang daftar. Silahkan. Niatkan bunda, saya bismillah, kan masih lama, Januari. Masa nggak bisa? Kuat, saya bismillah. Cara-caranya nanti bisa komunikasi langsung dengan Rumil. Ini bagaimana cara, insya Allah kita akan berangkat umroh sama-sama. Belajar mesantren di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa ikut semuanya biar rame gitu ya. Walaupun terbatas, tapi enak nanti kita istilahnya apa, niat pesantren kilat di Mekah dan Madinah.
Insya Allah, ya Allah saya pengen pesantren kilat di Mekah Madinah. Kenapa? Tapi jangan bosan nanti. Di sana tausiah terus, sayanya tausiah lagi, tausiah lagi, tausiah lagi. Kenapa? Untuk mengetahui tentang Mekah Madinah, Mekah Madinah. Ini ya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.